Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد وبسخل صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال إخواني وأخواتي في الدين أعازني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, Majlis Ta'lim Masjid Al-Ihsan yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, di sore hari ini, kita bisa bersua dan berjumpa di tempat yang mulia ini untuk ta'ammuk dan tafaqquh fid din, untuk memperdalam din Allah dan agama Allahu Jalla wa'ala. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla wa'ala, semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allah Jalla wa'ala di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allah Jalla wa'ala untuk menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannah dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalaluh, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan tentang masalah riya. Kata riya, kata yang sering kita dengar, bahkan sering kita ucapkan. Kata riya itu terambil dari kata-kata ra'a yurai mura'atan ria'an, yang artinya mempertontonkan,
yang artinya memperlihatkan. Kalau kita hubungkan dengan istilah syariatnya atau secara terminologi, yang disebut dengan riya tersebut adalah memperlihatkan dan mempertontonkan amal soleh kepada orang lain agar mendapatkan pujian atau pengakuan dari mereka. Yang disebut dengan riya, memperlihatkan dan mempertontonkan amal soleh kepada orang lain agar mendapatkan pujian atau pengakuan mereka. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Faris di dalam kitab beliau Muqayyis Al-Lugha pada jilid yang kedua, ya, halaman 473. Yang kita bahas ada 5 pembahasan yang penting berkaitan tentang masalah riya ini. Yang pertama berkaitan tentang hukum riya. Apa hukumnya? Yang kedua yang akan kita bahas, amalan yang terkontaminasi atau tercemar dengan penyakit riya. Amalan yang terkontaminasi atau yang tercemar dengan penyakit riya. Pembahasan yang ketiga yang insya Allah yang juga akan kita bahas adalah hukum bertaubat dari penyakit riya. Dan ini yang menjadi pembahasan kita yang utama. Kalau kita sudah bertaubat, apakah amalan yang di masa lalu yang kita kerjakan secara riya atau sum'ah itu bisa dikembalikan oleh Allah Jalla wa'ala pahalanya, atau dianggap amal soleh ataukah tidak? Nanti insya Allah kita akan bahas pada pembahasan yang ketiga, yaitu hukum bertaubat dari penyakit riya. Sedangkan pembahasan yang keempat adalah perkara yang disangka, dikira itu adalah riya, padahal itu bukan riya. Ini pun juga kita akan kupas tuntas. Sedangkan pembahasan yang terakhir adalah cara untuk menghindari penyakit riya ini. Insya Allah 5 pembahasan ini yang akan kita bahas dari jam 4 sore sampai jam setengah 6, 1 jam setengah. Yang pertama berkaitan tentang hukum riya. Para ulama sepakat bahwasanya riya itu termasuk akbarul kabair, termasuk dosa paling besarnya dosa besar. Kita tahu dosa itu secara umum terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama al-kabair, dosa-dosa besar. Yang kedua as-saghair, dosa-dosa kecil. Al-kabair itu sendiri terbagi menjadi 2 bagian lagi. Yang pertama akbarul kabair, dosa paling besarnya dosa besar. Yang pertama apa ibu-ibu? Akbarul kabair, dosa paling besarnya dosa besar. Yang kedua adalah al-kabair, dosa besar. Nah, penyakit riya ini termasuk akbarul kabair, termasuk dosa paling besarnya dosa besar. Kenapa penyakit riya ini termasuk kategori akbarul kabair? Ada 2 alasan. Alasan yang pertama, dikarenakan penyakit riya ini termasuk perbuatan dosa syirik. Dan kita tahu orang yang melakukan syirik itu kategorinya apa? Akbarul kabair. Termasuk melakukan dosa paling besarnya dosa besar. Alasan yang kedua, kenapa dosa riya ini
termasuk dosa paling besarnya dosa besar tidak lain dikarenakan banyaknya ancaman dari ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan tentang masalah pelaku ria ini. Di antaranya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhafu alaikum indi minal masihid dajjal." Maukah aku infokan kepada kalian sesuatu yang lebih tersembunyi di sisiku atas kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal. Fitnah Dajjal itu luar biasa, membahayakan buat kita. Tapi fitnah dosa ria ini lebih besar lagi. Bahkan lebih ditakutkan oleh Nabi SAW terjadi kepada kita. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Fasu'ila anhu faqala aghriya. Yang paling aku takutkan terjadi kepada kalian ini adalah syirik kecil. Di antara syirik kecil itu apa? Riya. Subhanallah. Para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya, asyirkul khafi, apa itu disebut dengan asyirkul khafi itu apa?" Ya, subhanallah, apa yang paling antum takutkan ya Rasulullah terjadi kepada kami ini? Faqala Rasulullah SAW, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, yaitu riya. An yaquma ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Seseorang berdiri untuk melaksanakan ibadah salat, dia perindah salatnya. Tujuan dia agar dilihat oleh seseorang untuk dipuji oleh seseorang tersebut. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya pada nomor hadis 4204, dan hadis ini dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Termasuk lagi ancaman yang lain. Kita tahu Bapak Ibu, termasuk orang yang pertama kali yang diadili oleh Allah Jalla wa'ala nanti di padang mahsyar adalah para pelaku riya ini. Dibangkitkan seseorang yang kelihatannya ketika di dunia ini membela Islam, membela kaum muslimin. Allah Jalla wa'ala bertanya kepada hamba yang kelihatannya ketika di dunia ini suka berjihad, suka membela kaum muslimin, suka membela Islam. Setelah ditampakkan nikmat, bagaimana pahala yang dia dapatkan ketika membela kaum muslimin. Fama amilta fiha. Kata hamba tersebut, qataltu fika hatta ustushhidtu. Aku berperang ya Allah di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid. Kata Allah Jalla wa'ala, kadzabta, bohong engkau. Engkau berperang tersebut, engkau berjihad tersebut bukan lillahi ta'ala. Engkau membela Islam itu bukan ikhlas. Walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un. Tapi engkau melakukan itu tidak lain tujuannya agar engkau disebut sebagai seorang pemberani, sehingga manusia memuji engkau, menganggap engkau sebagai pahlawan. Engkau dapatkan pujian-pujian manusia tersebut. Berhubung engkau membela Islamnya bukan karena aku, bukan karena Allah, bukan ikhlas lillahi ta'ala, maka dilemparkanlah hamba tersebut ke dalam siksa api neraka. Dibangkitkan lagi seseorang untuk diadili, untuk dihisab. Seseorang yang kelihatannya luar biasa dalam masalah menuntut ilmu din, ilmu agama. Sampai dia tersebut jadi ustadz, jadi imam. Kemudian dia mengajarkan ilmu din dan ilmu agama tersebut. Kemudian Allah Jalla wa'ala menampakkan nikmat bagaimana orang yang belajar ilmu din dan ilmu agama tersebut pahalanya besar. Allah tampakkan pahala besar bagi orang yang suka mengajarkan ilmu din dan ilmu agama. Allah bertanya, fama amilta fiha. Dulu ketika di dunia apa yang engkau kerjakan itu? Apa? Kata hamba tersebut, ta'allamtul ilma. Aku belajar ilmu din, ilmu agama karena engkau ya Allah.
Wa 'alamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Kemudian aku menjadi seorang alim. Aku ajarkan ilmu din dan ilmu agama tersebut untuk halayak umat. Aku jadi imam solat, aku bacakan Al-Quran untuk mereka. Lillahi ta'ala aku mengerjakan itu semua. Qala Allahu Jalla wa Ala berfirman, kadzabta, bohong engkau. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alim. Engkau belajar ilmu din, ilmu agama agar engkau disebut sebagai seorang alim. Wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari'. Engkau membaca Al-Quran, tujuan engkau tidak lain agar engkau disebut sebagai ahli qiraah dan seterusnya. Engkau telah mendapatkan pujian-pujian manusia tersebut. Faqad qil. Kemudian berhubung engkau menuntut ilmu din, ilmu agama dan mengajarkan ilmu din dan ilmu agama bukan karena Allah Jalla wa Ala, maka dilemparkan dia ke dalam siksa api neraka. Dibangkitkan lagi seseorang yang kelihatannya baik banget dengan masyarakat muslimin. Tidak ada satu jalan yang berkaitan dengan jalan Allah, dia berinfak, dia bersedekah. Kemudian Allah Jalla wa Ala mengadili dia. Ditampakkan bagaimana pahala yang besar bagi orang yang suka berinfak dan suka bersedekah tersebut. Allah Jalla wa Ala bertanya, "Fama amilta fiha?" Dulu ketika di dunia, apa sih yang engkau lakukan? Qala, hamba itu berkata, "Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka." Kata hamba tersebut, "Ya Allah, saya tidaklah meninggalkan jalan apapun yang engkau, melainkan saya telah infakkan harta benda saya di jalan engkau tersebut, ya Allah." Kemudian Allah Jalla wa Ala berfirman, "Kadzabta, bohong engkau, dusta engkau, walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun." Engkau melakukan itu, berinfak, bersedekah, berzakat dan lain sebagainya. Tujuannya tidak lain agar engkau disebut oleh manusia sebagai seorang yang dermawan, muhsinin, suka memperhatikan kemaslahatan umat dan seterusnya. Engkau dapatkan pujian-pujian manusia tersebut. Berhubung engkau beramalnya bukan karena Allah Jalla wa Ala, maka dilemparkanlah dia ke dalam siksa api neraka. Wal iyadu billah. Nah, sebab daripada ancaman-ancaman inilah yang mengkategorikan penyakit riya ini atau dosa riya ini termasuk akbarul kabair. Termasuk apa? Dosa paling besarnya, dosa besar. Naam. Selesai kita dari pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, amalan yang terkontaminasi atau yang tercemar oleh dosa riya atau penyakit riya. Amalan yang tercemar atau terkontaminasi penyakit riya ini menjadi 3 pembahasan. Menjadi apa? 3 pembahasan, ibu-ibu. Yang pertama, Bu, riya sejak awal. Dari sebelum melakukan ibadah, sebelum melakukan amal soleh, niatan dia memang apa? Riya. Sejak awal sudah ada penyakit riya ini. Pembahasan yang keduanya dari pembahasan amalan yang terkontaminasi dan tercemar dengan riya ini adalah riya yang muncul di tengah-tengah beramal. Awalnya salat ikhlas karena Allah Jalla wa Ala. Pas masuk rakaat yang ketiga muncul penyakit riya. Bagaimana hukum tentang amal solehnya tersebut? Yang ketiga, pembahasan yang ketiga dari pembahasan amalan yang tercemar atau terkontaminasi penyakit riya adalah riya yang muncul setelah beramal. Dia beramalnya sudah 10 tahun. Hari ini cerita, Ustadz ngisi di masjid yang di sana ya, masjid ini ya. Sahih Bapak, benar Ibu.
Oh itu masjid ana yang bangun tuh Ustaz. Niatan dia bercerita seperti itu untuk apa? Untuk riya. Kalau bahasa yang lainnya sum'ah. Nah sum'ah ini saudara sekandungnya riya. Apa bedanya dengan riya dengan sum'ah? Kalau riya ini berkaitan dengan amalan-amalan yang bisa dilihat. Seperti sholat, umrah, haji, berkorban, bersedekah. Amalan yang bisa apa? Dilihat. Tapi kalau sum'ah, amalan yang bisa didengar. Seperti baca Al-Quran, berzikir, azan, iqamah. Itu apa? Sum'ah. Nah, jelas apa ibu? Atau sum'ah ini bisa kita kategorikan ketika seseorang tersebut sudah beramal, beribadah, ikhlas beramalnya. Tahu-tahu cerita sama kita. Nah itu namanya apa? Sum'ah. Jelas apa ibu? Tayyib. Pelan-pelan kita bahas. Ya, pertama, riya sejak awal. Para ulama sepakat bahwa amalan yang sejak awal diniatkan untuk riya, maka amalan tersebut mardudun, tertolak, dan sama sekali tidak ada pahalanya. Bahkan orang tersebut telah dianggap melakukan perbuatan dosa besar. Bahkan dosa paling besarnya dosa besar. Sejak awal sudah riya, maka orang tersebut apa? Dipastikan amalannya tertolak dan tidak ada pahalanya dia beramal tersebut, dan dipastikan dia telah terjerumus ke dalam dosa besar. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, ketika ditanya tentang kasus ini, kata beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah, jenis berkaitan tentang amalan yang terkontaminasi dengan dosa riya itu terbagi menjadi dua amalan atau dua ibadah. Jadi amal ibadah yang ada kaitannya dengan riya atau sum'ah terbagi menjadi berapa ibu-ibu? Dua. Yang pertama, amalan yang satu kesatuan. Amalan yang satu kesatuan. Artinya amalan ini saling berkaitan dengan satu dengan yang lainnya. Contohnya ibadah sholat. Ibadah sholat, rakaat pertama ada kaitannya dengan rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua ada kaitannya dengan rakaat ketiga dan keempat. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, jika seseorang dari kita kaum muslimin mengerjakan ibadah sholat, dari awal dia melaksanakan ibadah sholat sudah riya, maka amalan ibadah sholatnya tersebut tertolak. Meskipun rakaat yang kedua ikhlas, rakaat yang ketiga ikhlas, rakaat yang keempat ikhlas. Seseorang misalnya mengerjakan sholat asar, sebelum takbiratul ihram dia sudah apa? Riya. Pas rakaat yang kedua ya turun hidayah, dia astagfirullah ana riya ini. Akhirnya dia lakukan apa? Ikhlas, ikhlas, ikhlas. Rakaat yang kedua, ketiga dan keempat sampai salam ikhlas. Nah, berhubung ibadah salat itu adalah amalan satu kesatuan, meskipun dia ikhlas di rakaat kedua, ketiga dan keempat, tapi ketika di awal salat dia sudah riya, maka amalan tersebut tertolak, tidak ada pahalanya. Jelas apa ibu? Ibu-ibu jelas? Gak tidur kan bu? Yang kedua kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, amalan yang terpisah, ya artinya tidak berdiri sendiri, bukan satu kesatuan. Amalan yang yang terpisah, tidak satu kesatuan.
Seperti contohnya sedekah. Ibu tadi ketika sebelum masuk ke masjid ini bersedekah 100.000 riya. Kemudian masuk ke masjid ini bersedekah lagi 50.000 ikhlas. Maka kata beliau, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, berhubung ibadah sedekah itu bukan satu kesatuan tapi ibadah yang terpisah, maka yang tidak diterima sedekah yang disisipi dengan riya tadi. Jadi yang tidak diterima sedekah yang pertama apa yang kedua? Yang pertama, yang dia bersedekah 100.000 secara riya. Sedangkan sedekah yang kedua, yang dia bersedekah 50.000 ikhlas, tetap diterima atau tidak? Tetap diterima insya Allah. Jelas Bapak Ibu? Ini yang disebut dengan riya sejak awal. Masuk kita kepada pembahasan selanjutnya. Masih pembahasan yang kedua, yaitu riya yang muncul di tengah-tengah beramal. Subhanallah. Kita melaksanakan salat asar. Sebelum takbiratul ihram, ikhlas karena Allah, lillahi ta'ala, Allahu akbar. Rakaat pertama ikhlas, rakaat yang kedua ikhlas. Masuk rakaat yang ketiga, ada tokoh masyarakat yang berada di samping kita. Subhanallah, muncul penyakit riya. Ada keinginan untuk dipuji dan ingin dianggap oleh mereka, oleh dia, atau ada pengakuan dari mereka berkaitan dengan kebaikan yang kita kerjakan, yaitu salat asar. Nah, kalau kondisi seperti ini bagaimana? Ini dua gambaran. Jika sekiranya penyakit riya itu muncul di tengah-tengah, kemudian kita lawan, masuk tuh tokoh masyarakat di samping kanan kita, muncul penyakit riya. Kemudian langsung kita lawan. Astagfirullah. Dia manusia, anak manusia. Aduh, astagfirullah, kena Allah. Dia lawan hingga hilang penyakit riyanya. Maka salat asarnya tetap apa? Sah dan tetap diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Jelas Bapak Ibu? Dia lawan sampai nggak ada lagi penyakit riyanya dalam dirinya. Atau gambaran yang kedua, pas masuk di rakaat yang ketiga, ada tokoh masyarakat yang ada di samping kanan dia tersebut, yang dia sangat membanggakan sekali dengan tokoh masyarakat. Dia enjoy, dia menikmati banget tuh penyakit riya sampai selesai sholat asarnya. Bagaimana tentang kondisi sholat asarnya Bapak Ibu? Diterima atau tidak diterima? Dosa atau tidak? Atau setengah-setengah kata beliau? Ada dua pendapat. Ini dua pendapat lagi ya Bu, nggak kecepatan kan? Nek, jelas Nek? Nggak kecepatan kan? Tayyib. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qayyim tadi membagi ibadah atau amal ibadah terbagi menjadi berapa? Dua, yang berkaitan tentang masalah penyakit riya. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan apa? Kata beliau, jika itu amalan satu kesatuan seperti sholat, meskipun dia ikhlas di awal sholat, tapi muncul di pertengahan sholat penyakit riya, maka sholatnya tidak apa? Tidak diterima. Jelas Bapak Ibu? Nah, bedakan Pak, tidak diterima sama tidak sah. Untuk sah mungkin sholatnya secara fikih, tapi berkaitan diterima atau tidaknya, wallahu a'lam. Ya kan? Nah, makanya kata Imam Ibnu Qayyim, kalau amal ibadahnya satu kesatuan seperti sholat, meskipun rakaat pertama ikhlas, rakaat yang kedua ikhlas, pas rakaat yang ketiga muncul penyakit riya dan dia menikmati banget penyakit riya sampai salam. Kata Imam Ibnu Qayyim, sholatnya tidak diterima. Tapi kalau sekiranya amal ibadahnya itu bukan amalan yang satu kesatuan, amalan yang terpisah, yang masing-masing berdiri sendiri, ketika sedekah yang pertama di luar masjid 100.000 ikhlas, ketika masuk di masjid ini bersedekah 500.000 riya, maka kata Imam Ibnu Qayyim, yang tidak diterima
amalan yang disisipi dengan penyakit riya tadi saja, yaitu sedekah dengan riya. Artinya sedekah yang pertama diterima tidak? Diterima karena ikhlas. Tapi bersedekah yang kedua yang ada penyakit riyanya, yang dia menyumbang 500.000, berhubung ada penyakit riyanya, maka itu yang membuat sedekah yang keduanya tidak diterima. Jelas penjelasannya Al-Imam Nuqayyim. Nah, ini pendapat yang pertama berkaitan dengan riya yang muncul di tengah-tengah beramal sampai selesai dia beramal. Ada pendapat yang kedua, pendapat Imam Ahmad dan pendapat Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang dinukil oleh Al-Imam Al-Hasanul Basri. Kata mereka bertiga dan ulama-ulama yang lainnya bahwasannya orang yang membiarkan riya terus ada di dalam amal ibadahnya sampai selesai tetap mendapatkan pahala, karena yang menjadi barometer atau tolak ukur adalah niatan awal seseorang dalam beribadah. Jelas ya? Jadi pendapat yang kedua ini mengatakan yang penting awal ibadah dia ikhlas, karena tolak ukur diterimanya amalan atau tidak ikhlasnya dia di awal pada saat beribadah. Adapun di pertengahan jalan muncul penyakit riya, ma'fuun, dimaafkan oleh dimaafkan. Ini pendapat siapa? Imam Ahmad, Imam At-Tabari, termasuk Imam Al-Hasanul Basri. Wallahu alam. Kalau ingin memilih pendapat yang pertama apa kedua? Terus terang jujur inginnya pendapat yang kedua, yang lebih kuat. Ya. Karena bagaimanapun kita ini lemah. Awal ikhlas, rakaat pertama ikhlas, rakaat yang kedua ikhlas. Muncul orang yang betul-betul kita muliakan. Muncullah penyakit riya. Dan kita menikmati banget kayaknya penyakit riya sampai selesai sholat, sampai Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kalau menurut Imam Ahmad tetap diterima, karena tolak ukurnya apa? Yang penting di awal dari dia beribadah ikhlas. Wallahu alam. Insyaallah yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Ahmad dan At-Tabari serta diikuti oleh Al-Imam Hasanul Basri. Yang penting kita katakan di awalnya tersebut apa? Ikhlas. Ya. Yang lebih kuat tentang orang yang masih suka menikmati penyakit riya sampai selesai ibadah, insyaallah biiznillah, mudah-mudahan tetap diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Kenapa? Dikarenakan karena hal ini lebih mudah bagi kita, bukan begitu? Lebih mudah, lebih ringan ketimbang kita dari awal terus sampai salam itu. Kadang ada beratnya, bukan begitu Bapak Ibu? Kadang ada juga keinginan kita untuk dipuji karena lemahnya iman kita ini. Mudah-mudahan ya seperti itu. Wallahu alam bissawab. Namun tetap ini yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu, yang lebih afdal, yang lebih utama adalah seseorang yang harus selalu berusaha untuk menjauhkan dirinya dan menghindarkan dirinya dari penyakit riya dan terus melawan penyakit riya tersebut agar jangan sampai muncul di tengah-tengah beramal dan beribadah. Wallahu a'lam. Jelas penjelasan yang kedua ini tentang amal ibadah yang kemudian di tengah-tengah beramal muncul penyakit riya. Yang ketiga sekarang masih pembahasan yang kedua yaitu berkaitan dengan amalan yang tercemar oleh dosa atau penyakit riya. Riya yang muncul setelah beramal. Istilahnya apa tadi? Sum'ah. Tahu-tahu ada di antara bapak mendatangi saya. Ustaz, inti katanya ngisi di sana. Di mana Pak? Di masjid itu. Oh masjid ini. Iya sahih Ustaz. Oh kenapa Pak? Ustaz nggak tahu ya Ustaz. Itu aneh yang bangun Tat. Oh Masya Allah. Kan sebagai Ustaz kan masuk bilang jangan riya, kan nggak boleh begitu.
Pasti kan kita bilang, Masya Allah, barakallahu fiik. Mudah-mudahan sebab antum membangun masjid yang di sana itu, Allah membangunkan rumah di surga kelak. Iya dong, seperti itu. Nah, saya tidak tahu Bapak ngomong begitu itu apakah ngasih semangat buat saya, ataukah beliau tersebut ria. Kalau beliau tersebut cuma sekedar memberikan semangat untuk saya agar diteruskan dakwah di masjid yang beliau bangun tersebut, nggak ada masalah. Tapi menjadi masalah jika beliau itu menginfokan kepada saya tentang masjid yang beliau bangun tadi, tujuannya agar saya memuji beliau atau ria. Bagaimana tentang amal ibadah beliau yang membangun masjid yang dimana berapa tahun yang lalu Pak? Oh 10 tahun yang lalu atau mungkin 15 tahun yang lalu. Apakah masih dianggap oleh Allah Jalla wa'ala? Atau ketika dia hari ini berbicara tentang masjid yang dia bangun tersebut secara ria, secara otomatis rontok pahala amal solehnya. Ada dua pendapat lagi. Pendapat yang pertama biasa, pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, bahwasannya jika seorang hamba bercerita kepada orang lain tentang amal ibadah yang dia kerjakan di masa lalu secara ikhlas, sekarang ini dia cerita dalam rangka sum'ah dan ria, maka amal ibadah yang di masa lalu tersebut rontok dan gugur, tidak ada nilai pahalanya sama sekali. Itu pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya seseorang yang beramal di masa lalu ikhlas karena Allah Jalla wa'ala, kemudian hari ini dia cerita kepada seseorang untuk tujuan ria dan sum'ah, maka amalan dia di masa lalu ikhlas tetap ada, tetap dikasih oleh Allah Jalla wa'ala hasanat, diganjar oleh Allah Jalla wa'ala dan pahala. Tapi berhubung hari ini beliau tersebut menceritakan amal ibadah dia di masa lalu itu, maka beliau berdosa dikarenakan penyakit rianya tadi, dikarenakan penyakit sum'ahnya tadi. Dia berdosa besar hari ini. Tapi amal ibadahnya yang di masa lalu, yang ikhlas, tetap diterima enggak? Insya Allah tetap diterima. Subhanallah, ini yang dikatakan oleh para ulama. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah menjelaskan, kata beliau, ada amalan-amalan yang bisa gugur dikarenakan diantaranya suka menyebut-nyebut man, atau suka adza, suka menyakiti perasaan orang yang menerima sedekahnya. Bukankah Allah, kata beliau, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bukankah Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 264, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan cara-cara bil manni, menyebut-nyebutkannya. Itu masjid kan ana yang bangun, itu kan rumah yang jadi tahfidz Quran, ana yang bangun, ana yang nyumbang. Atau dia tersebut wal adza, orang bersedekah dia kasih sedekah, tapi suka betul menyakiti hati perasaan orang bersedekah tersebut. Yang ngasih siapa? Lu begini ini siapa yang ngasih? Jangan macam-macam deh, nyakitin hati enggak? Atau datang nih ke tempat kita, fulus lagi nih orang, enggak malu-malu ya? Kita tetap ngasih, tapi sambil apa? Berkoar-koar dengan lisan kita untuk menyakiti hati orang yang menerima sedekah kita itu. Hada haram. Kata Imam Ibnu Qayyim, itu sama saja membatalkan apa? Amal ibadahnya atau sedekahnya. Sama dengan orang tadi, masa lalu dia beramal ikhlas, sekarang dia cerita ria, gugur juga pahala amal soleh yang dia kerjakan di masa lalu, meskipun masa lalu dia beramal ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Ini pendapat siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, dari dua pendapat tadi, yang mana yang rajih, yang benar? Pendapat pertama apa kedua? Pendapat yang kedua. Ya, artinya ketika kita bercerita tentang amal ibadah kita di masa lalu yang kita ikhlas mengerjakan, insya Allah tetap ada pahalanya. Tapi kita cerita hari ini berkaitan dengan amal ibadah di masa lalu, kita dosa. Dosa dikarenakan rianya kita di hari ini. Tapi tidak mengakibatkan gugur pahala amal soleh yang kita kerjakan di masa lalu. Jelas apa Ibu? Kecepatan gak Bu? Gak, tayyib. Kecepatan. Tayyib, pelan-pelan. Pembahasan yang ketiga. Hukum bertaubat dari penyakit riya. Hukum apa? Bertaubat dari penyakit riya. Sepakat para ulama, jika seseorang, catat Bu atau hafalkan, jika seseorang bertaubat dari penyakit riya, jika dia bertaubatannya taubatan nasuha, maka insya Allah taubatnya diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Sepakat ulama. Masa lalu ternyata bawa kue ke pengajian 25 tahun yang lalu tersebut riya, ingin dipuja dan dipuji oleh jamaah kajian. Ya Allah, anak riya dulu itu. Dengar kajian ini, taubatan nasuha, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Sepakat para ulama, jika seseorang bertaubat dari penyakit riyanya tersebut, insya Allah Allah Jalla wa Ala akan terima taubatnya. Sepakat. Tapi menjadi masalah, apakah amal ibadahnya yang di masa lalu riya itu diterima oleh Allah Jalla wa Ala, atau dianggap sebagai amal soleh, atau diberikan pahala. Yang 20 tahun yang lalu ngasih kue ke pengajian di masjid ini juga, tapi riya. Ya Allah, riya. Anda udah taubat nih Ustaz, kuenya ngasih banyak lagi waktu itu. Subhanallah. Waktu itu yang hadir ada kali Ustaz 2000 orang. Tuh 1000-nya makanan dari anak tuh Ustaz. Tapi riya Ustaz. Tapi udah taubat. Gimana ya, dianggap enggak sebagai amal soleh? Dikasih pahala enggak oleh Allah Jalla wa Ala? Ada dua pendapat juga. Kecepatan enggak Bu? Pendapat yang pertama biasa pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, untuk taubatnya insya Allah diterima. Tapi untuk dikasih pahala yang dia nyumbang kue 1000 porsi tadi itu tidak dianggap amal soleh. Aslan pada dasarnya itu amalan tidak dianggap sebagai amal soleh. Karena pada saat itu 10 tahun yang lalu nyumbang kue ya untuk kajian di masjid ini misalnya itu riya. Berhubung dia tidak ikhlas, maka untuk taubatnya hari ini dari penyakit riya karena menyumbang tadi riya tadi itu tidak dianggap sebagai amal soleh dan tidak ada ganjaran pahalanya. Untuk taubatnya insya Allah diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Jelas Bapak-bapak? Ibu-ibu jelas? Ini menurut Al-Imam Ibnu Qayyim. Jadi amalan-amalan kita yang riya di masa lalu itu, kalau toh kita bertaubat, amalan itu tidak dianggap amal saleh. Kalaupun kita sudah taubat, itu amalan di masa lalu yang riya tadi tidak ada pahalanya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan, insya Allah taubatnya diterima, dan insya Allah juga amalan dia yang di masa lalu riya tadi tetap diterima oleh Allah Jalla wa Ala,
dan dijadikan sebagai amal soleh yang berganjarkan pahala. Jelas ibu-ibu? Nah jadi yang ibu nyumbang 1000 kue, 1000 porsi kue itu ria. 10 tahun yang lalu apa 20 tahun yang tahun bu? 20 tahun yang lalu itu. Masjidnya sama, waktu itu masih kecil nih masjid ya kan? Ibu nyumbang 1000 porsi. Allahu Akbar. Orang semua, ya Allah, ibu Masya Allah, tabarakallah. Dulu kan, ini tujuan ana memang dipuji. Ya kan? Dulu kan begitu. Udah diam-diam aja. Padahal di hati, ini yang kita harapkan. Bukan begitu bu? Nah iya. Karena sudah tua ya, sudah bau tanah. Ya Allah, ria dulu. Taubat hari ini. Takut meninggal. Akhirnya taubatan nasuha. Taubatnya insya Allah diterima. Dan insya Allah juga kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, 20 tahun lalu ya, yang dia nyumbang kue tadi itu, yang ria tadi, Allahu Jalla wa'ala anggap sebagai amal solehnya yang berganjarkan pahala. Jelas ibu-ibu? Ini misal ya, misalnya tadi nyumbang kue tadi. Menurut Syekh Islam Taimiyah apa? Insya Allah Allah jadikan sebagai amal soleh yang ada pahalanya. Dalilnya Syekh Islam Taimiyah ada beberapa dalil. Di antaranya hadis sahih dari sahabat yang mulia Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini baru masuk Islam, mu'allaf. Dia ini orang baik ketika masih kafir. Kita tahu kan Bapak Ibu, orang kafir bagaimanapun dia beramal, bagaimanapun dia beribadah, bagaimanapun dia melakukan kebajikan, dianggap amal soleh enggak? Tidak. Karena syarat satu amalan dikatakan sebagai amal soleh ketika terbangun di atas 3 I. Yang pertama apa? Iman dan Islam. Masuk Islam dulu. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, ittiba. Nah, orang kafir ya berbuat baik dengan kita, suka mengasihkan bantuan. Kita lihat tetangga kita yang kafir suka berbakti kepada kedua orang tuanya. Berhubung dia masih kafir, dianggap amal soleh enggak? Tidak. Berpahala enggak? Tidak. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Nanti ketika di padang mahsyar banyak orang-orang kafir datang kepada Allah menunjukkan amal ibadah yang pernah dia kerjakan, dipikir oleh dia itu sebagai amal solehnya. Tapi ketika disidang dan diadili oleh Allah Jalla wa'ala, amalan itu dijadikan seperti butiran-butiran pasir yang ditiup oleh angin, tidak ada hasanatnya dan tidak ada pahalanya. Kenapa? Karena mereka datang dalam kondisi kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, Hakim bin Hizam ini bertanya, ya Rasulullah, kita tuh dulu ketika masa jahiliyah itu berbuat baik, suka bersedekah, suka membebaskan budak, suka menjalin silaturahim, menyambung tali kekerabatan, suka melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Sekarang sudah masuk Islam, itu perbuatan-perbuatan baik di masa jahiliyah, di masa kafir tadi, dinilai amal soleh enggak oleh Allah yang berganjarkan pahala? Apa jawab Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menjawab, aslamta ala ma aslabta min khairin. Kamu masuk Islam dengan kebaikan yang kamu lakukan di masa dahulu. Artinya apa? Amalan-amalan yang engkau perbuat, suka bersilaturahim, suka menjalin tali kekerabatan, suka bersedekah, suka berinfak di masa kafir, sekarang masuk Islam, Allah nilai sebagai apa? Amal soleh. Dan itu dikuatkan lagi dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, idza aslamal abdu, apabila seorang hamba telah masuk Islam, fahasuna islamuhu, dan Islamnya bagus, dia masuk Islam karena Allah, lillahi ta'ala, bukan karena kawin, bukan karena ingin dunia, tidak, ikhlas. Maka apa yang terjadi?
Katabahallahu lahu kulla hasanatin kanat azlapuha wa muhiyat anhu kulla sayyi'atin kanat azlapuha. Maka perbuatan-perbuatan baik dia di masa dia kafir, Allah nilai sebagai amal saleh yang bersama dengankan pahala, dan seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Ibarat kata nih Bu, ada nenek-nenek masuk Islam. Ya, beberapa bulan yang lalu pernah baca tuh satu tulisan. Ya, ada bule, ya umur 87 apa, masuk Islam. Dia dikenal baik. Seminggu setelah masuk Islam, meninggal dunia. Ini perempuan ketika kafir berbuat baik sama orang, suka bantu orang. Nah, ketika dia masuk Islam, dinilai amal soleh enggak perbuatan baiknya tadi itu? Dinilai sebagai amal soleh bersama dengan kan apa? Pahala bukan? Pahala. Nah, kalau kafir saja, kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, perbuatan baiknya ketika dia masuk Islam dianggap sebagai amal soleh yang bersama dengan kan pahala, yang dimana orang kafir itu kan dia beramal untuk siapa? Bisa jadi untuk manusia, bisa jadi untuk Tuhannya, bukan begitu? Tapi ketika masuk Islam, baiknya Allah nilai sebagai amal soleh yang bersama dengan kan pahala. Apalagi Muslim, bukan begitu? Apalagi orang Muslim, kata Syekh Ibnu Taimiyah, orang Muslim memang dulu ria, ngasih kue 1000 porsi itu ria, tapi dia Muslim dari lahir nih orang. Subhanallah, sudah umur tua sekarang ini, taubatan nasuha, dikarenakan dengar kajian tentang ria di Masjid Al-Ihsan. Tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa Pak? 17 September 2023. Bulan Rabiul Awal tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 2 1445 Hijriah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ikhlas taubatnya, insya Allah diterima. Dan 1000 porsi kue yang dikasihkan 20 tahun yang lalu, mudah-mudahan dianggap oleh Allah Jalla wa'ala sebagai amal saleh yang bersama dengankan pahala. Kira-kira pendapat yang mana yang dipilih ini? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Insya Allah yang kedua yang rajih ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, selesai kita dari pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang keempat sekarang. Perkara yang disangka ria, padahal bukan ria. Apa saja itu? Ya banyak ini. Contoh-contoh yang disebutkan. Contohnya, berkaitan dengan amalan-amalan yang disangka ria, padahal itu bukan ria. Yang pertama, pujian manusia atas seorang hamba, atas amal baik yang dia lakukan, tapi dia beramal itu demi Allah, bukan tujuan ingin dipuji. Subhanallah. Kan pernah nggak ibu dipuji oleh teman ibu? Soulmate-nya ibu atau bestinya ibu? Gak bohong, gak ngomong-ngomong ya. Kenapa? Aku gak ngomong apa, gak info apa. Ternyata kamu ya yang bangun itu rumah tahfidz Quran di situ. Oh iya, alhamdulillah atas pertolongan Allah Jalla wa'ala. Hebat kamu, masya Allah, tabarakallah. Aku pingin kayak kamu. Pernah gak Bu dapat begituan? Masya Allah ya Bapak, ya Allah Pak, Allahu Akbar. Ternyata Bapak ya Pak, yang tiap bulan nyantunin aku. Padahal diam-diam nih Bapak ini sudah nyantuni janda sebelah rumah. Ketahuan sama si janda itu, si janda itu datang kepada Bapak. Ternyata Bapak ya Pak ya, Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fik, jazakallah khairan Pak ya. Teruskan aja Pak. Nah, kenapa nggak sekalian dikawini Pak? Nenek-nenek start. Nah, itu yang ditanyakan oleh seorang sahabat Nabi, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ara'aita ar-rajula ya'malul amala minal khair wa yahmaduhu an-nasu alaihi. Bagaimana ada seseorang ya Rasulullah, bagaimana pendapat antum? Ada seseorang melakukan amal saleh,
melakukan amal kebajikan. Kemudian manusia tahu, kemudian manusia itu memuji dia, padahal tujuan dia bukan pujian manusia tersebut. Gimana pendapat antum ya Rasulullah? Qala Rasulullah, tilka ajilul busyra mu'min. Itu merupakan kabar gembira bagi orang mukmin yang diberikan lebih cepat, lebih dahulu di muka bumi ini. Ya, busyra mu'min, tilka ajilul busyra mu'min. Itulah kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2642, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 4225, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Ya. Tapi jangan sampai ya dipuji begitu kita jadi ujub. Jelas ya? Jangan seperti itu. Jangan sampai jadi apa? Jadi ujub. Nah, misalnya di antara ibu nggak tahu yang ngasih tas Louis Vuitton itu bestinya ibu. Bestinya ibu tuh diam aja. Subhanallah. Pada suatu hari ibu tahu ternyata tas itu dikasih oleh bestinya ibu yang bernama Fulanah tadi. Ibu telepon dia dong, atau mendatangi dia. Makasih loh ya. Aduh, bagus banget tasnya. Tas yang mana sih? Yang warna biru itu loh. Waduh, itu dipakai. Kamu memang Masya Allah, tabarakallah. Siapa ana kan? Kan seperti itu. Ada ujubnya ternyata. La ilaha illallah. Itu jelas. Bukan busra ya. Bukan apa? Bukan ajilu busra mu'min, bukan ya. Jelas ibu-ibu? Naam. Yang kedua, yang disangka ria padahal tidak ria, yaitu melakukan amal ibadah yang harus dinampakkan, yang gak mungkin kita sembunyikan. Kita melakukan ibadah itu gak mungkin kita sembunyikan. Seperti ibadah apa? Salat berjamaah. Ada sahib kita, biasanya sholat di masjid ini. Kita nggak ketemu. Teman kita si Fulan kemana ya? Aduh, nggak tahu, lama banget. Jangan-jangan sakit. Kita telepon yuk, telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Antum di mana ya Syekh? Antum sakit? Nggak pernah ke masjid? Ya Allah, ana ini ya di rumah. Nggak pernah ke sholat di masjid lagi. Ana takut ria kalau sholat berjamaah di masjid. Ini kan nggak mungkin ya. Seperti misalnya ikut kajian ini. Ada ibu-ibu ikut kajian pakai rok mini, pakai ukensi lagi, keteknya kelihatan kemana-mana. Nggak pakai serudung sama sekali. Ibu kan temannya negur. Yang benar lu datang ke masjid, kok nggak pakai hijab sih? Gue takut ria kalau pakai hijab. Ini bukan ria. Ini amal ibadah yang gak bisa disembunyikan. Jelas ibu-ibu? Pakai hijab. Bahaya kalau gak pakai hijab ke masjid ini. Jelas bahaya ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian termasuk juga, ini bukan ria juga, giatnya seorang hamba dalam berbuat kebaikan. Ketika ada orang yang melihatnya, dan ketika ya dia menemani orang-orang yang ikhlas, lagi orang tersebut melakukan amal soleh. Seperti misalnya contoh, ya kita tahu teman-teman kita ini Masya Allah, besti-besti kita ini, ada yang rajin puasa Senin Kemis, ya suka sedekah lagi. Buka puasa kita kumpul di masjid ya, oke. Ada yang bawa combro, ada yang bawa pastel, ada yang bawa korket. Nah, kita karena melihat besti-besti kita ini, Masya Allah puasa Senin Kemis, suka sedekah juga, akhirnya membuat kita semangat berpuasa juga. Bukan begitu? Karena kan lingkungan itu punya pengaruh yang luar biasa. Gak enak dong, teman-teman lagi puasa, kita malah makan sendirian. Makan. Gak mungkin dong. Akhirnya itu yang membuat kita bersemangat untuk berpuasa juga. Nah, berhubung teman-teman itu ngajak buka puasa di masjid ini, masing-masing bawa makanan, ada yang bawa pastel, korket, ya, ada lemper, ada putri salju, ada putri selat dibawa juga. Subhanallah, kita pun ikut bawa juga.
bawa gorengan atau bawa lontong. Karena termotivasi oleh teman-teman kita tadi itu. Bukan karena ya ada rasa nggak enak tadinya, tapi kita kuat, nggak, harus sama juga. Anda bawa lontong deh. Nah itu kan bukan ria seperti itu, bukan juga ujub. Itu karena pengaruh lingkungan membuat kita melakukan hal yang sama. Jelas ya? Seperti misalnya ada keluarga kita, anggaplah om kita nginap di rumah kita. Om kita ini Masya Allah, tabarakallah, rajin banget salat tahajudnya. Kita bilang, om nanti malam tahajud om. Insya Allah tahajud ya, bangunkan aneh. Om kalau om duluan bangunkan aneh juga, aneh pingin tahajud. Padahal kita ini gak pernah tahajud. Bukan karena kita ingin ria sama si om, enggak. Pingin melatih diri. Karena kalau ada orang yang ikut bangun malam, itu semangatnya ada kan? Seperti itu, akhirnya kita bangun juga. Terbiasalah kita bertahajud karena lingkungan kita mendukung banget. Maka itu pun juga bukan apa? Bukan ria. Wallahu alam bissawab. Jelas apa Ibu? 6. Jadi seseorang terpacu beramal soleh karena melihat orang lain ya melakukan amal soleh atau terbawa oleh suasana, maka itu bukanlah termasuk apa? Bukan termasuk ria. Wallahu alam. Termasuk juga yang bukan ria, menyembunyikan dosa. Dosa ini nggak boleh diceritakan, Bapak Ibu. Jelas ya? Tadi malam aku habis ini loh. Nggak boleh, haram yang demikian. Tidak dibolehkan kita untuk menceritakan aib kita. Allah sudah tutup kok diceritakan. Wal iyadu billah. Wallahu alam bissawab. Termasuk juga yang keberapa? Yang keempat apa yang kelima? Kelima, benar kelima. Makanya saya tadi kelima. Bukanlah termasuk ria orang yang suka memakai pakaian yang indah atau lebih lagi yang bagus atau bahkan yang mewah. Dia ingin mengamalkan satu firman Allah dalam surah Wadduha, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat yang telah Allah Jalla wa ala anugerahkan, nampakkanlah. Kata Nabi SAW, innallaha yuhibbu ayanzura asara ni'mata abdi. Sesungguhnya Allah Jalla wa ala suka bekas nikmatnya itu ada di tempat tersebut. Ada pada hamba tersebut. Ibu, bapak, kalau kita harus beli baju, beli baju. Kalau kita harus beli rumah, beli rumah. Kalau kita harus beli kendaraan, ya beli kendaraan. Jangan dianggap ria. Subhanallah. Ada seseorang ustadz, penampilan keren banget, mobilnya bagus, pakaiannya Masya Allah, tabarakallah, wangi lagi tuh ustadz, keren lah penampilan. Ibu-ibu ngomong, si ustadz sombong banget tuh ya, ria tuh si ustadz. Enggak, menampakkan apa yang kita miliki bukan ria ya. Menampakkan apa yang Allah anugerahkan kepada kita, bukanlah kita sombong. Ada seorang sahabat Nabi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, inna na'li ya hasanatan, ya inna na'li ya inna na'li hasanah wa inna libasi ya hasan. Atau dalam riwayat yang lain, inna rajula yuhibbu ayyakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya. Sesungguhnya ada seseorang ya Rasulullah suka, demen banget kalau pakaiannya bagus, keren lah kalau bahasa kita. Sandalnya bagus atau keren lah. Hal hada minal kibir, apakah ini termasuk sombong? Apakah ini juga termasuk ria? Faqala Rasulullah menjawab, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batal haq wa ghamtun nas. Yang disebut dengan sombong itu apa? Menolak kebenaran. Kalau menolak kebenaran pasti melecehkan orang lain. Jelas ya? Makanya bapak-bapak tolonglah kalau datang sholat berjamaah pakaian yang bagus. Bau badan dihilangkan, apalagi bau ketek. Tolong banget. Antum sih Masya Allah, ustadz yang kesian kadang. Ustadz ini kan apa boleh buat deh.
Antum dalam kondisi bau badan, bau ketek, cipika-cipiki, nih wajah peluhan lagi di sini. Ya Allah, istighfar, astagfirullah. Duh. Karena kalau misalnya kita nggak mau, Pak, udah selamat aja Pak ya. Sombong banget nih si Ustadz. Pengen dicekik rasanya. Nah kan begitu kadang. Apa boleh buat? Pak, tolonglah Pak, kesianin Ustadz Pak, kesianin Ustadz Pak. Jangan. Antum berpakaian yang indah. Anda tahu antum bisa beli apa, deodoran bisa. Ya, mandi pakai sabun bisa kan Pak? Ya. Berwangi-wangilah. Kalau datang salat berjamaah di masjid Bapak, jangan sampai bau badan, bau ketek dan seterusnya. Dan kita menunjukkan kita ini wangi, kemudian kita ini pakaian bagus, ya, termasuk kendaraan bagus, bukanlah kategori apa? Sombong, ria, bukan. Tapi catatannya, jangan sampai kita ujub ya, membanggakan diri. Kalau sudah bilang, siapa aneh? Ya kan seperti itu. Ya, siapa dulu dong? Itu bahasa ibu-ibu tuh biasanya. Wallahu a'lam. Nah itu jelas ujub lah. Jelas apa ibu? Tayyib ya. Termasuk juga bukan kategori sombong ya. Yang keenam, menampakkan apa? Syiar-syiar agama Islam. Kayak kajian. Atau ustadz posting misalnya berkaitan dengan flyer kajian hari Ahad tanggal 17 September 2023 bertepatan tanggal berapa? 2 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Ria nih si ustadz nih ria. Pakai nyebar-nyebarin flyer. Astagfirullahaladzim. Gak ada dakwah berarti kan? Ini kan syiar. Seperti itu ya. Menampakkan syiar agama tidak mengapa. Seperti misalnya, ya, setiap hari kita mendapatkan enggak umrah bersama Ustadz Pulan, bulan ini, tanggal ini, pernah enggak? Umrah pakai ditampak-tampakin, ngapain sih si Ustadz ini? Gak sunnah banget. Ria nih pasti. Astagfirullahaladzim. Ustadznya ingin jualan bu, ingin ngajakin ibu ikut rapelnya dia, supaya sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan begitu? Enggak ada ria, enggak ada sombong juga. Wallahu alam bissawab ya. Termasuk yang lainnya. Taib itu kira ya. Dan banyak lagi contoh yang lainnya. Terakhir, berhubung sudah jam 5 lewat, pembahasan yang terakhir yang kelima, cara menghindari diri dari penyakit ria. Cara apa? Menghindari diri dari penyakit ria. Yang pertama berdoa kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allahu Jalla wa Ala. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, doa berikut ini. Ya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lamu. Nanti dikirimkan kepada kepala sekolah insyaallah. Nah, saya yakin ibu nggak bisa catat sudah. Nanti Pak kepala sekolah ya, tolong ya, kirimkan ke grup WA bapak-bapak dan ibu-ibu juga ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari berbuat syirik yang aku tahu itu perbuatan dosa syirik. Ya Allah, aku meminta ampun kepadamu ya Allah jika sekiranya dalam kehidupan ini, dalam perjalanan hidup ini ada muamalahku yang ternyata itu adalah syirik dan aku tidak tahu ya Allah, ampunilah dosa syirikku tersebut. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lamu. Coba kita baca sama-sama dulu ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lamu. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lamu. Nah, termasuk doa yang kedua juga. Ini doa yang insya Allah hafal nih Bapak Ibu. Doanya sebagai berikut.
Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri wan nifaqi, ya. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri wal fusuqi wasyiqaqi wan nifaqi wasum'ati wa ghiya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, dari kekufuran, dari kefasikan, dari kemaksiatan atau kedurhakaan, dari kemunafikan, dari penyakit sum'ah dan penyakit riya. Kalau yang panjang ini nggak hafal, baru disingkat. Allahumma inni a'udzubika minar riya'i was sum'ah. Sama-sama saya dulu. Allahumma inni a'udzubika minar riya'i was sum'ah. Hafal dong, Bang. Allahumma inni a'udzubika minar riya'i was sum'ah. Atau yang panjang, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri wal fusuqi wasyiqaqi wan nifaqi wasum'ati wa riya. Pertama, meminta perlindungan kepada Allah. Jika ibu-ibu nggak hafal juga, Bu, nggak apa-apa, pakai bahasa kita, Bu. Ya, nggak ada masalah. Jelas ya? Nah, sesuai dengan apa yang kita pahami. Yang kedua, cara menghindari penyakit riya. Melatih diri untuk menyembunyikan amalan kita. Melatih diri untuk menyembunyikan apa? Amal ibadah yang telah kita kerjakan. Subhanallah, apapun ibadahnya selalu aja posting ke grup. Subhanallah, lagi ngaji nih, ustadznya dah. Ustadz, tolong Ustadz, kamera. Allahu akbar. Ustadznya nggak malu lagi. Astagfirullahaladzim, nggak malu tuh Ustadz. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kadang kan ada tuh, lagi di Ka'bah nih, lagi tawaf. Nikmat banget tawaf di Ka'bah. Statusnya kan begitu itu. Lagi di Bukit Sofa nih, doanya panjang dari jam 12 malam sampai subuh. Allahu akbar. Yang bikin kesel kita apa? Di grup WhatsApp jam 2 malam ya, pakai kirim sesuatu lagi, bunyian, teng, tahajud dong. Ngapain? Malam-malam lagi. Subhanallah, ada lagi yang telepon malam-malam. Dipikir ada yang meninggal dunia. Assalamualaikum, ada apa nih? Ada yang meninggal? Enggak, aku ngajakin kamu tahajud aja. Astagfirullahaladzim. Ana udah tahajud tadi ba'diyah Isya, tahajud langsung sama witir. Kesal kan kita? Allahu akbar. Banyak yang begitu, Bu. Allahu akbar. Ya, tahajud disembunyikanlah, amalan tahajud itu. Ngapain pakai diceritakan? Atau nggak bangun juga nih, paginya kan ada tuh di grup, subhanallah tahajud. Oh, kamu masya Allah ya tahajud dong tadi malam. Anak ketiduran banget tuh, capek banget, nggak sempat buka HP jam 2 malam. Astagfirullahaladzim. Sembunyikan. Kata Nabi apa? Manis toto'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salihin falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal soleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Sembunyi-sembunyi. Memang sih Pak, ada kalanya kita nggak bisa sembunyikan Pak, daripada fitnah, daripada perang dunia ke-21. Kayak antum misalnya ngasih janda, tuh janda cantik jelita, tinggi semampai. Cuma antum takut kan mengawinin dia, antum sok sedekah nih. Kalau antum nggak ngomong sama istri antum dan istri antum tahu, apa yang terjadi Pak? Itu omongan ibu ya, bukan omongan saya. Omong aja. Lagian juga ngapain antum yang datang? Istri antum kan bisa datang. Dasar antum ganjeng aja. Allahu akbar. Kan bisa nitip. Astagfirullah, enggak, anak sekalian deh memperhatikan kondisi rumahnya, kali ada yang bocor atapnya. Modus banget. Allahu akbar. Nauzubillah min dzalik ya. Allahu akbar. Nah, itu kan enggak bisa tuh, mau enggak tahu dong. Ngomong dong sama istri kita. Jelas Bapak? Jangan ganjeng deh. Allahu akbar. Ini enggak.
Yang di sana jauh diperhatikan banget. Tetangga sebelah nenek-nenek janda juga tuh. Kenapa nggak dikasih? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Berarti ada sesuatu dong. Nah, ibu-ibu yang jawab, Pak. Saya nggak tahu. Saya hari ini pembela ibu-ibu. Nah, sembunyikan ya, kalau misalnya bisa disembunyikan. Tapi ada sesuatu yang kita takut fitnah. Di keluarga kita itu kan ada yang inset, ada yang offset. Kadang nih kita sudah kasih nih diam-diam. Subhanallah, kita kasih pakaian. Kalau datang ke Masjid Al-Ihsan pakai baju yang rapi, yang bagus. Tetap aja datang ke sini kayak gembel. Kita kesal kan? Pakaian anak kasih mana? Sarung yang kemarin 5 biji di mana? Sayang, di lemari masih. Ini orang tahu nggak? Ngomongin anak nggak perhatian sama inti, tahu nggak? Dianggap anak nggak pernah sedekah sama antum sebagai saudara sekandung. Tolong pakailah, hormati kita, bukan kita nggak ikhlas, iya kan? Ada nggak bu yang keluarga begitu bu? Ya Allah, kadang menampakkan betul, padahal saudaranya perhatian banget. Kadang duduk di pojokan sana, dipikir orang minta-minta, dikasih fulus, diterima juga. Pak, itu saudara anak pak, jangan antum kasih pak, dia kaya, lebih kaya daripada antum, warisannya banyak pak. La ilaha illallah. Nah, mau nggak mau kita harus ngomong kan? Nggak bisa disembunyikan. Kayak kasus yang pertama dan kedua tadi, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kata seorang alim namanya Abu Hazim, "Uktum hasanatika kama taktumu sayyiatik." Sembunyikanlah amal kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan amal keburukanmu. Sembunyikan. Kita kan aib kita ini kita tutup banget. Cobalah sekali-sekali kita itu, atau seterusnya sampai kita mati, amal kebaikan juga kita tutup. Kita tutup rapat. Gak ada yang tahu. Coba kita latih ya. Diri kita ini, usahakan tangan kanan mengasih, tangan kiri gak tahu. Kita jaga lisan kita. Tapi memang, ya Allah, kadang sudah ngaji lama juga. Pas kumpul-kumpul biasanya, iya ya, aku sudah kasih juga dia. Tapi dianya begitu. Astaghfirullahaladzim. Gak sadar kan? Kita menceritakan sesuatu yang berkaitan dengan apa? Amal ibadah yang tadinya sudah kita sembunyikan. Subhanallah. Jaga ya. Jaga lisan terutama. Jangan sampai kita menceritakan berkaitan dengan kebaikan kita. Yang ketiga, cara menghindari penyakit ria. Merenungkan tentang nasib orang yang ria di dunia dan di akhirat. Orang nih kalau misalnya ingin dipuji, itu kan kasihan ya. Dia menganggap kebahagiaan itu kalau dipuji oleh manusia, bukan begitu? Orang yang ria di dunia akan merasakan kesengsaraan di dunia ini juga. Mereka akan apa? Pada akhirnya menggantungkan nasib kebahagiaan mereka kepada sejumlah orang yang diharapkan pujian oleh dia. Dia sudah pakaian rapi, bagus, keren, ya, berdandannya bagus, datang ke kawinan. Ini besti-bestinya wala negur, padahal sudah ngomong begini-begini nih. Kok dia nggak ngapa ya? Sudah ngangkat-ngangkat tas begini-begini nih. Astagfirullahalazim, dia nggak negur juga nih. Besti-besti, soulmate semua, kalian nggak lihat nggak nih? Apa nih? Maksudnya kuning-kuning itu loh, sama yang putih-putih di sini. Nih, nggak lihat nih aku ngangkat-ngangkat begini. Sengsara nggak hidupnya? Karena kita nggak mungkin karena kita fokus dengan makanan. Waktu di kawinan kita nggak sempat memuji dia. Subhanallah, Allahu Akbar. Ibu-ibu pernah mengalami begitu ya bu ya? Jangan bu ya, jangan sudah. Allahu Akbar, karena Allah kita semua ya. Wallahu alam. Kan kesian. Dia ingin berharap pujian dari manusia dan manusia itu nggak memuji dia. Akhirnya sedih. Aku, kenapa mah ngomel-ngomel? Nggak ada yang memuji aku. Padahal ini aku keluar ini sudah 500 juta nih. Pakaian, tas, berlian. Nggak ada yang puji. La ilaha illallah. Kesian gak nasibnya Bapak Ibu? Kesian nasibnya. Yang keempat, merenungkan hakikat orang yang diharapkan pujiannya. Ya Allah, kita kan berharap si fulan memuji kita, si fulanah mengagungkan kita, memuliakan kita. Apa bedanya kita dengan si fulan? Ya, makan sehari 3 kali juga.
yang dia makan sama persis dengan apa yang kita makan, ibu, bapak, belum tentu dia itu lebih mulia di sisi Allah ketimbang kita. Bukan begitu? Ngapain pakai mencari pujian dari dia? Ngapain pakai ria untuk dia? Waliyadzubillah. Bukan begitu? Ya Allah, kita lawan deh. Ada? Enggak deh, siapa ente emang? Ngapain anda cari pujian dari antum? Ahsan kita cari dari Allahu Jalla wa ala, Tuhan kita yang menciptakan kita. Wallahu alam bissawab. Terakhir, sebagai pemungkasnya, berhubung sudah jam 5:30, yang kelima, merenungkan bahwa amal saleh yang bermanfaat hanyalah amal saleh yang ikhlas. Ikhlas karena Allah. Ikhlas, maka lillahi yabqa. Kalau kita membangun amal ibadah kita ikhlas karena Allah, itu yang mengakibatkan amalan itu kontinu untuk kita kerjakan dan terus menerus untuk kita kerjakan. Wallahu alam bisawab. Selesai kita dari kajian kita pembahasan tentang masalah riya ini. Intinya berkaitan dengan amalan di masa lalu yang riya. Kalau kita sudah bertaubat taubatan nasuha, amalan di masa lalu yang riya itu dianggap sebagai amal soleh enggak? Dianggap amal soleh. Bersama dengan kan pahala enggak? Insya Allah bersama dengan kan pahala. Cukup ya? Gak perlu pertanyaan kan Bapak Ibu? Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.